Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Berjumpa dengan saya Alicia Dia Arimbi dalam doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Jemaat yang terkasih, sebelum kita akan bersama-sama membaca juga merenungi firman Tuhan, marilah kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Kita mohon tuntunan dan penyertaan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang kudus Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini, waktu yang sangat indah Tuhan berikan pada kami, di mana kami boleh duduk bersama di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan dan juga merenungi sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menyertai kami, Roh Kudus-Mu yang boleh mengurapi kami sehingga kami boleh mengerti dan menghidupi setiap firman di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini di dalam naungan cinta kasih-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai 13. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai 13 berbunyi demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu akhir zaman telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar juga menghidupinya. Jemaat yang terkasih, apakah kita sama dengan mama papa kita atau dengan saudara kita? Tentu jawabannya kita tidak sama. Setiap kita pasti berbeda-beda. Nah, kita yang berbeda-beda ini tentu memiliki karakteristik tersendiri, mengalami pengalaman hidup sendiri, dan mempunyai dunianya kita sendiri yang tentu tidak sama. Jangankan kita, anak kembar pun Bapak Ibu yang lahir secara identik, tumbuh di tempat yang sama, dididik dengan cara yang sama pun memiliki jalan hidup yang berbeda. Minimal saja makanan kesukaannya berbeda, atau bahkan sifatnya sedikit banyak pasti ada perbedaan. Karena Bapak Ibu, kita tahu semua bahwasanya setiap kita meski berada di tempat yang sama pastilah mempunyai jalan kita masing-masing, karena setiap kita memiliki kehendak untuk dapat memilih apa yang akan kita lakukan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita sama-sama mau melihat peringatan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang mengingatkan jemaat di Korintus akan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh bangsa Israel zaman dahulu. Rasul Paulus mengingatkan bahwasanya pada zaman dahulu bangsa Israel ini hidup di dalam kehidupan yang tidak baik, di dalam pencabulan, di dalam penyembahan berhala, di dalam hidup yang tidak berkenan. Pengalaman bangsa Israel di masa lampau ini dituliskan oleh Rasul Paulus menjadi peringatan bagi jemaat di Korintus dan juga bagi kita saat ini. Di dalam teksnya Bapak Ibu, di dalam surat Korintus ini, Rasul Paulus menegaskan bahwasanya pada dasarnya kita ini sama.
kita ini berasal dari Allah yang sama. Kita berasal dari cinta kasih yang sama. Namun seiring berjalannya waktu, pengalaman yang berbeda, kehidupan yang berbeda, dan kehendak kita yang berbeda-beda, kemauan kita yang berbeda-beda, di mana kita dapat memilih apa yang akan kita lakukan, menghasilkan karya yang berbeda dan buah yang berbeda. Jika kita dengan bangsa Israel zaman dulu berasal dari cinta kasih yang sama, kita berasal dari Allah yang sama, kita bisa memiliki kehidupan yang berbeda. Jika yang dahulu bangsa Israel diceritakan oleh Paulus menjadi bangsa yang hidup dalam pencabulan, jauh daripada Allah, menjadi penyembah-penyembah berhala, maka saat ini kita diingatkan, apakah kita akan menjadi seperti mereka? Kita memang dari cinta dan kasih yang sama, kita berasal dari Allah yang sama, tetapi apakah kita akan menghasilkan hal yang sama, sama-sama tidak berkenan dengan kehendak Allah, ataukah kita justru akan memilih jalan hidup yang lebih baik, memilih untuk dengar-dengaran dengan Allah, memilih untuk berjalan bersama Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu yang lalu kita bersama-sama membahas tema memilih jalan kemuliaan. Di dalam memilih jalan kemuliaan tentu kita punya kesempatan untuk memilih, seperti halnya Tuhan Yesus yang punya kesempatan untuk memilih. Memilih jalan yang terlihat lebih baik, memilih jalan yang agaknya lebih menyenangkan bagi kita. Tetapi kita diingatkan, apakah jalan itu berkenan di hadapan Allah? Apakah itu jalan yang mau Allah bentuk untuk kita? Maukah kita bersama-sama mendengarkan panggilan Allah yang memanggil kita? Kemudian Bapak Ibu, peringatan Rasul Paulus dilengkapi dengan ayat yang ke-13 di dalam bacaan kita pada hari ini, bahwasanya Rasul Paulus mengingatkan memang di masa lalu menurut pengalaman bangsa Israel hidup tidak berkenan. Hidup semau mereka, hidup mau dengan memilih jalan yang bagi mereka menyenangkan. Sedangkan kita diperingatkan, yuk kita mau mendengar Allah, kita mau dengar-dengaran dengan Allah, dan diingatkan bahwasanya di dalam ayat yang ke-13 Rasul Paulus menegaskan bahwa pencobaan yang kita alami pasti dapat dilalui oleh kita, karena pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi daripada kemampuan kita, dan Allah akan senantiasa memberikan kita jalan keluar. Kita melihat bagaimana jalan yang dipilih oleh Kristus adalah jalan yang sangat jauh dari keinginannya, jalan yang sangat sulit, jalan yang membuat Tuhan Yesus itu merasa ini bukan jalan yang menyenangkan. Tetapi ketika Tuhan Yesus memilih untuk berada di dalam kehendak Allah, berada di rancangan Allah, seturut dengan kehendak Allah, Allah senantiasa hadir. Begitu juga Allah senantiasa hadir bersama kita. Terkadang jalan yang ada di depan mata kita tidak selamanya menyenangkan, tetapi kita bisa memilih jalan mana yang lebih berkenan di hadapan Allah, bukan kehendak kita. Seperti halnya Bapak Ibu, saya punya satu contoh, misalnya terkadang kita ketika melihat makanan cepat saji, secara dari bentuk dia akan terlihat lebih menarik daripada makanan-makanan sehat seperti sayur mayur, buah-buahan, masakan rumahan. Memang masakan cepat saji terlihat jauh lebih menggiurkan, tetapi bukan itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanan cepat saji secara berlahan akan menghancurkan tubuh kita, merusak diri kita. Sedangkan makanan rumahan, sayur mayur, makanan seimbang, ketika kita lebih memilih itu menjadi tenaga yang baik, menjadi berkat yang baik untuk tubuh kita. Kita semua Bapak Ibu berasal dari benih yang sama, kita berasal dari cinta kasih yang sama, tetapi kita senantiasa punya kehendak bebas. Apa yang akan kita pilih? Apakah kita akan memilih makanan cepat saji ataukah kita akan memilih makanan sehat? Apakah kita akan memilih jalan yang seturut dengan kemauan kita atau jalan yang seturut dengan kehendak Allah? Maka dari itu pada minggu-minggu Prapaskah ini mari kita renungi bahwasanya apakah jalan hidup yang saya pilih hari ini sudah berkenan di hadapan Allah atau hanya kemauan ego saya semata. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami,
Kami bersyukur untuk anugerah cinta dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk pengalaman dan jalan hidup yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kiranya ya Bapa, Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami, sehingga kami boleh terus dengar-dengaran dengan Engkau, kami boleh terus berada di jalan-Mu, dan kami boleh terus berada di dalam cinta kasih-Mu. Di dalam minggu-minggu Prapaskah ini Tuhan, kami hendak menyerahkan kehidupan kami, biarlah kami hidup di dalam hikmat dan juga kebijaksanaan-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja kami, kehidupan bergereja yang kami jalani. Kiranya Tuhan boleh senantiasa berkenan, Tuhan boleh senantiasa menyertai. Biarlah gereja kami terus bertumbuh di dalam cinta kasih-Mu, dan kasih-Mu boleh kami nyatakan dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk kegiatan kami selepas hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memberkati pekerjaan kami, aktivitas kami, dan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang senantiasa memimpin, menjaga, dan memberkati kami. Kami juga Tuhan teringat untuk bangsa dan negeri ini. Kiranya Engkau yang boleh melimpahi setiap para pemimpin dan juga pejabat dengan hikmat dan kebijaksanaan hanya daripada-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa pagi kita sudah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.